dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nila Rahmatul Latifah. Perkenalkan, nama saya Zafira Aulia Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Naufal Nur Hilmi. Nah, di video kali ini kami akan memperkenalkan salah satu etika profesi, yaitu etika profesi penerjemah. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai bahan ajar memperkenalkan salah satu etika profesi sekaligus sebagai pemenuhan tugas matkul etika profesi. Selamat menonton. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam macam-macam etika profesi penerjemah, kita harus tahu nih apa itu penerjemah. Jadi, penerjemah itu adalah pihak yang mengubah karya tulis dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, karya tulis ini tuh dapat berupa karya sastra, dokumen bisnis, dan juga materi akademik. Nah, tujuannya apa sih? Nah, jadi tujuannya itu agar karya tulis tidak hanya berhenti di satu bahasa saja, namun dapat diakses oleh seluruh negara dan berbagai macam bahasa. Di bidang profesi penerjemah, perlu diperhatikan beberapa etika profesi yang harus dijalani. Yang pertama adalah perilaku profesional, kerahasiaan, kompetensi, ketidakberpihakan, lalu penghormatan terhadap karya hak cipta, menjaga hubungan profesional, lalu keakuratan terjemahan sebagai bentuk penjaminan kualitas, pengembangan profesi, menjaga solidaritas profesional, dan juga sensitivitas budaya. Dewi Anggreni yang pada masa itu berkuliah di Hiroshima University memutuskan untuk menerjemahkan buku Si Bungku. Mohan wa totemo omoshiroi desu ne. Inu no shaku de tsukuritai desu. Dewi Anggreni menerjemahkan dan juga menerbitkan buku tersebut yang kemudian dijual di Indonesia. Banyak pembeli yang merasa aneh dengan terjemahan tersebut karena pada satu halaman dianggap terlalu vulgar dan juga kontroversial. Kenapa memilih diksi yang seperti itu? Karena ideologi pertama yang kami pegang gitu, bahwa suara pengarangnya nggak boleh hilang. Tentu saya sadar ya, maksudnya penerjemah itu juga punya posisi istimewa sendiri karena dia, katakanlah dia yang membawa budaya asing untuk diperkenalkan ke budaya sasaran, istilahnya seperti itu. Cuman, tapi kalau ya, dan tentu katakanlah semacam spektrum ya, apakah ada penerjemah yang tipenya sangat bersetia kepada pengarang, ada yang mungkin jadi terjemahannya agak lebih bebas. Itu sih udah pilihan ya sebenarnya, ya itu ideologi masing-masing. Cuman kalau saya memang, saya pikir sayanya nggak boleh outshining pengarang gitu loh, maksudnya. Itu prinsip yang saya pegang gitu, karena suara saya sebagai penerjemah itu nggak boleh outshining si pengarang, karena yang mau saya bawakan pengarangnya, yang mau saya perkenalkan pengarangnya gitu, untuk menambah hasanah bacaan kan sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang isi kepalanya saya waktu itu benar-benar nggak ada lain selain memang ini harus nadanya sama gitu. Jadi yang tapi untuk halaman yang kontroversial itu saya beruntung karena penerbitnya kan juga satu aliran pikiran, maksudnya gitu. Saya paham ada penerjemah yang mungkin berbenturan dengan ideologinya si penerbitnya. Karena ada juga penerbit yang mungkin merasa bahwa nggak boleh kalau kata-kata kayak gitu. Dan it's okay sih, sekali lagi it's okay ya. Itu pada akhirnya kan pilihan ya, kita punya segmentasi pasar masing-masing. Sebenarnya sih begitu ya, cuman ya karena kebetulan ideologinya sama antara saya dengan penerbit Anagram, jadi saya nggak ada masalah ya. Isi kepala saya cuman pokoknya ya ya pokoknya saya ingat ada halaman yang kita bilang nggak, kata ini nggak cocok, nggak bisa, nggak menggambarkan itu. Jadi kita tuh diskusi untuk ngomongin itu dan tanpa pikiran macam-macam lah ya, istilahnya hanya untuk menghasilkan karya yang bagus. Memang benar-benar baru setelah selesai dan dibicarakan itu baru kita berpikir ulang, oh ternyata ternyata reaksinya luar biasa, tapi itu berhasil. Karena etika ini sesuai dengan pendapat filsuf dengan dilihat dari kacamata etika deontologis yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Mengenai kewajiban moral, deontologis menekankan bahwa dinilai benar atau salah berdasarkan kewajiban moral. Menurut Kant, tindakan moral adalah tindakan yang mengikuti prinsip universal. Dalam hal tersebut, penerjemah telah melanggar
penerjemah tersebut telah melanggar etika sensitivitas budaya dan hanya mempertahankan etika keakuratan. Jadi dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa seorang penerjemah harus mempelajari budaya yang menjadi sasaran untuk karya terjemahan yang dibuat. Pemilihan buku juga harus sesuai, yang pastinya akan mendapat sambutan hangat dari negara yang dituju. Dengan pemilihan buku sesuai penerjemah harus mempertahankan keakuratan buku dan sekaligus tidak menggores budaya di negara tersebut. Nah, jadi teman-teman, itu tadi semua contoh-contoh dari etika profesi penerjemah sekaligus macam-macam dan kode etik pelanggaran dari etika profesi penerjemah. Sekian video dari kami. Terima kasih Sudah menonton. Sayonara.